Bapak Ibu, hari ini sungguh hari yang sangat istimewa. Karena persis kira-kira 2000 tahun yang lalu, tapi persis hari ini Alkitab jelas mencatat kalau ada seorang pribadi yang suci, yang gak berdosa, tapi mau mati bagi kita semua. Untuk itu, hari ini mari kita menghormati hadirat Tuhan. Honor the present. Jadi waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita hormati kehadirannya yang ada di tempat ini. Mari kita sama-sama memuji dengan menyembah dengan sepenuh hati. Lalu jangan lupa untuk mencatat setiap firman yang akan disampaikan hari ini. Pesan Jumat Agung akan disampaikan oleh Pastor Krisnanto. Save the word, jangan lupa dicatat setiap poin-poin untuk kita simpan, menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita semua. Dan yang ketiga, kita mau dengan penuh semangat, be excited. Coba biar lebih semangat, kasih tos. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Be excited. Katakan semangat. Semangat. Semangat ya. Yes, karena hari ini kita mau memperingati kematian dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita lihat ayatnya, Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Hari ini, mari dengan segenap hati kita memperingati pengorbanan, memperingati kematian Tuhan kita, karya keselamatan yang terbesar, yaitu penebusan atas segala dosa-dosa kita. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami hari ini mau memperingati di mana hari ini Engkau mengirimkan putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk mati bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu kami mau dengan segenap hati memuji-Mu, dengan segenap hati menyembah-Mu, dengan segenap hati mendengarkan pesan-Mu yang hari ini disampaikan oleh Pastor Chris. Biar Kau urapi beliau, berikan beliau hikmat, biar beliau mengatakan hal-hal yang daripada Engkau. Bapak, kami berdoa agar ibadah ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Bapak. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat
Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah mati dan bangkit bagi kita untuk kita memiliki hidup dalam Tuhan. Amin. Mari kita katakan dia Tuhan kita, Allah kita yang baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah bersamaku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku dan dia bergerak. Amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He's so good, He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you, and He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you, and He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you, He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you, and He's so good to you, and me, Jesus, He's so good to you, and me. Haleluya, Tuhan kita Allah yang baik. Dia baik dan dia betul-betul sangat baik buat kita. Tidak terbayang kebesaran Tuhan. Dia Allah kita yang ajaib. Mari kita bersorak bagi dia. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Yang kebesaran-Mu dan kekuasan-Mu Tuhan, Kau mendapatiku. Setiap jiwa dan pengharapan yang ku serahkan, rencana-Mu Tuhan.
Cuma Tuhan yang mau gantikan. Harusnya kita yang di kayu salib, tapi Dia gantikan hidup kita. Dan setiap kita bernilai di matanya Tuhan. Setiap kita berharga di matanya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan kita. Maka Dia menyerahkan anaknya buat setiap kita. Mari kita baca sama-sama lebih dulu ayatnya 1 Petrus 2 ayat 24. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amen. Praise God. Cuma Tuhan yang mau mati buat kita. Gak ada satupun dan tidak ada tandingannya di dunia ini. Cuma Tuhan. Thank you God. Mari kita datang sama Tuhan. Mari kita mengingat, mari kita memandang salibnya Tuhan hari ini. Mari renungi setiap kata demi kata. Mari datang sama Tuhan. Thank you God. Kami terukir di hati-Mu Tuhan. Kami ada di pikiran-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Hatimu terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang yang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampir memeluk kami Tuhan, memelukku dengan cinta-Mu, betapa
Dia, sembah Dia. Mari pandang salibnya Tuhan. Mari ingat pengorbanannya buat kita. Yes. Yes Lord Jesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sembahmu Tuhan, yes Lord. Haleluya, yes Lord. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns.
kita yang bernafas sembah Dia. Oh, You are God, You are holy God. Puria Ramayaso, Yalala, Puria Ramayaso, Yara Ramayase, Kerere Ramayase, Kerere Ramayaso. Dan kami agungkan, oh, syakarararararararaba, syekerererala. Mari setiap kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Oh, syakarararararaba, syekererererala, yaso. Siaralalalama, yasyaranarara. Sebab kasih-Mu besar, sebab anugerah-Mu besar. Bersyukur Tuhan, bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Oh, syarararalamaya syererere, yaralamaya syakarararalabaya syererere. Haleluya, haleluya. Oh, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan buat kami. Sebab itu kami hidup untuk menyembah-Mu, kami ada untuk menyembah-Mu Lord. Syakararalabaya syekerererelabaralamaya so. Yaralamaya syekererelabaya syekererala. Goriaralabaya syekereralabaya so. Yaralamaya so. Yaralalabaya syekererelelele. Yaralaba syekererela. Worship Him. Yaralabaya syekererelabaya so. Yarabaya syekererelabaya syekererelabaya so. Yarabaya se, yaralabaya se, oh Jesus, yararamaya so, yararamaya so, shekerere barabarabarabarabarabarabarabara, yaralalalalalalabaya se, yarararamaya so. Kami kagum kepadamu Tuhan, kami bawa hormat kami angkat suara kami bawa penyembahan kami untukmu Tuhan. Sebab Kau terbaik. Yes Lord Jesus. Oh, yes Lord. Yes, mari kita serukan. You are holy God, yes Lord. Holy, holy.
sorak-sorai kita untuk Tuhan. Yes. Amen. Praise God. You are holy God. Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Haleluya. Kita bersyukur hari ini. Kita bersyukur untuk Tuhan yang begitu baik bagi kita. Hari ini kita semua berada di tempat ini. Mau dapat sesuatu yang dari Tuhan. Mengalami apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ini sesuatu yang berarti bagi kita. Biar Roh Kudus hari ini menjamah setiap hati kami. Biar Roh Kudus yang ambil alih waktu ini. Setiap jemaatmu, setiap pelayan-pelayanmu, bahkan hambamu ini Tuhan. Mendapat sesuatu dari Roh Kudus. Urapi hambamu dan seluruh jemaatmu Tuhan. Kau persiapkan hati mereka, pikiran mereka. Bicaralah Roh Kudus melalui firman-Mu dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, silakan duduk. Hari ini kita semua berada di tempat ini. Senang kita ngelihat wajahnya hari ini begitu ceria. Dan hari ini kita juga mau memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Semua sebagai jemaat, sebagai orang percaya, kita harus ngerti tentang makna pengorbanan Yesus bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan bilang di dalam Matius 27 ayat 32 sampai 38. Ini kisah Yesus disalib. Salib merupakan hukuman yang paling berat. Semua para penjahat yang kelas kakap hukuman mati adalah disalib. Yesus sebagai orang yang berbuat baik, semua apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, semua untuk kebaikan semua orang. Mengapa Yesus harus disalib? Firman Tuhan bilang seperti ini di Matius 27 ayat 32 sampai 38. Saya akan bacakan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Karena Yesus itu setelah dicambuk, disiksa, dipukul dan sebagainya, dia harus memikul salib. Dan Yesus itu udah mikul salib dengan jarak yang cukup jauh, tapi dia udah gak sanggup lagi. Jalannya terus sempoyong. Maka Simon dipaksa untuk memikul salib. Maka sampailah mereka ke satu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Di sana piala-piala maut itu bertaburan. Banyak orang mati, banyak tengkorak di sana. Tulang, tengkorak, di sana bertaburan. Piala-piala maut itu bertahun-tahun ada di situ. Bayangkan tempat itu, wow, tempat kematian. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu
setelah ia mengecapnya, ia tak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Ya Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Bersama Yesus ada 2 orang penjahat kelas kakap yang disalibkan. Hari ini kita belajar tentang makna pengorbanan Yesus bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya, bagi kita semua. Yang pertama, memberikan nyawa. Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Yang kedua, penebusan dosa kita. Dan yang ketiga, pendamaian kita dengan Allah. Memberi nyawa untuk kita. Yohanes 15 ayat 13 bicara seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus bicara kepada kita semua sebagai sahabat, sebagai orang percaya, bukannya budak, bukannya anak, tapi sebagai sahabat lebih lagi, sebagai sahabat-sahabatnya. Di sini memberikan nyawanya untuk kita semua. Dan Yohanes 3 ayat 16 bicara tentang demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudara kita. Tengok kiri kanan, kita mengasihi enggak saudara-saudara seiman kita? Amin. Ada korban karena terpaksa, ada korban karena dipaksa. Itu bisa terjadi. Betul enggak? Korban akan mudah untuk kita bisa lakukan untuk orang yang kita cintai. Mudah. Contohnya buat istri, buat anak, kita bisa rela berkorban. Berkorban akan mudah untuk kita buat. Orang yang akan kita perhitungkan apakah itu menguntungkan buat kita. Akan mudah kita berkorban. Satu saat kita mengharapkan balasannya. Iya enggak? Gampang berkorban seperti itu. Yesus berkorban bagi semua orang. Yang percaya katakan amin. Buat semua orang. Bagaimana mungkin Yesus setelah diadili oleh para tua-tua di depan Pilatus, semua diadili dan tidak ditemukan kesalahannya, dinyatakan tidak bersalah. Tetapi Yesus harus menerima hukuman disalib. Waktu itu ada satu orang harus dipilih. Yesus atau Yesus Kristus atau Yesus Barnabas. Orang pilih, bebaskan,
Barnabas. Padahal itu penjahat yang kelas kakap, tapi dibebaskan. Orang udah bilang, Yesus Kristus salibkan dia, salibkan dia. Jadi ini yang kenyataannya. Yesus nggak bersalah, tapi menerima kesalahan untuk dihukum di kayu salib. Artinya ini penting buat kita. Yesus nggak pernah bersalah. Yesus nggak ada cacat sedikit pun, tapi dia disalib. Ucapan Yesus yang murni akan timbul dari hati yang murni. Karena kebesaran kasih-Nya, kemurahan hatinya, dan kerendahan hatinya. Bagaimana kasih Allah ditunjukkan kepada kita? Dasar kasih Allah memberikan anaknya untuk menebus dosa kita, rela memberikan nyawanya di salib. Amin. Ini yang kita dapat hari ini. Dia rela memberikan nyawanya. Kata rela itu sepenuhnya dia nggak perhitungkan. Rela memberikan nyawanya untuk kita. Memberikan nyawanya untuk kita. Yang kedua, penembusan dosa kita. Efesus 1 ayat 7 bilang seperti ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yang percaya katakan amin. Beroleh penebusan dalam karya penebusan Kristus. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tebusan berarti satu harga yang dibayar untuk memperoleh kebebasan seseorang. Dalam karya penebusan Kristus, kematiannya untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Ini kita renungkan hari ini, penebusan dosa buat kita. Bapak Ibu Saudaraku, membayangkan kita rela enggak berkorban buat orang yang kita kasihi sampai memberikan nyawanya? Pertanyaannya, di dalam hati. Tapi Yesus memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini dia bilang di dalam penderitaannya, penderitaan Yesus demi kita semua, demi kita semua. Hal ini kita tahu, penderitaan Yesus itu penderitaan yang bukan biasa-biasa. Mereka dicambuk sampai berdarah-darah dan tubuhnya terlukanya tuh parah. Hari ini penderitaannya demi kita. Dia tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yesus mendapat siksaan, hinaan, serta cambuk yang kejam, yang cukup untuk membinasakan semua orang. Cambuknya bukan cambuk biasa, tapi ada satu kayak kail. Kalau kita memancing ikan, begitu ikan di kail, itu kailnya sudah nancap dan ikan itu nggak bisa bergerak. Begitu ditarik, mulutnya sobek. Sama. Begitu dicambuk, banyak kail-kail yang mencabik tubuh Yesus. Yesus menderita kesakitan yang luar biasa di atas kayu salib. Yang jauh lebih parah adalah penderitaan batinnya. Tubuhnya udah hancur,
berlumuran darah, tapi yang lebih parah, parah adalah penderitaannya adalah batinnya. Selama 3 jam, tadi jam 12 sampai jam 3 sore. Tatkala kegelapan menyelimuti bumi, dia merasa bagaimana ditinggal bukan oleh murid-muridnya saja, tapi ditinggal oleh Allah, oleh Bapa. Yesaya mengatakan bahwa hamba yang menderita itu tidak bersalah sama sekali. Namun katanya Tuhan berkehendak. Jadi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan dan menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Rasul Paulus berkata bahwa Allah membuat dia tak berdosa menjadi berdosa karena kita. Setelah memikul seluruh penghukuman Allah atas dosa-dosa kita, barulah dia berkata, sudah selesai. Dan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Sulit rasanya bagi kita memahami tentang apa yang dialami dalam penebusan Tuhan Yesus bagi kita. Namun kita percaya kepadanya dan bersuka cita atas jaminan bahwa bila telah membayar, bahwa Allah atau Yesus telah membayar lunas hukuman atas dosa kita. Penderitaan yang luar biasa yang dialami Kristus telah membuka pintu bagi kita untuk mengalami sukacita yang terbesar. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang ketiga, memperdamaikan kita dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Pada perjanjian lama, imam besar, imam yang dipilih ketika di bait Allah, ada seorang imam kepala yang diperbolehkan membawa perdamaian dengan Allah. Tapi karya salib memperdamaikan kita dengan Allah. Yang percaya katakan amin. Yesus mati disalib sebagai korban pendamaian. Roma 3 ayat 25 mengatakan seperti ini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Jadi telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa dahulu yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Artinya, di sini Yesus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian. Luar biasa. Hari ini kita membayangkan penderitaan Yesus. Ada 3 makna yang kita harus renungkan. Makna pengorbanan Yesus bagi kita, memberikan nyawanya untuk kita.
Yang kedua, penebusan dosa kita. Yang ketiga, pendamaian kita dengan Allah. Dan Yohanes 19 ayat 30, sesudah dia dicemooh, bahkan ketika dia disalib, salib itu banyak orang bisa melihat dan mencemooh dia, menghina dia. Kalau engkau anak Allah, minta Allahmu turunkan dari salib. Sampai dia bilang, kau bisa meruntuhkan bait Allah dan membangun bait Allah 3 hari. Masa engkau gak bisa turun dari salib? Hal ini kita belajar hari ini. Yesus dihina sekarang pada saat kita mendengar salib. Kalau kita dihina oleh orang lain, Yesus sudah melakukannya. Kalau kita disakiti oleh orang lain, Yesus sudah melakukannya. Dan Yesus, kalau kita dihianati, Yesus pun pernah dihianati. Hukuman seberat apapun, Yesus sudah alami. Bahkan hukuman kita mungkin enggak seberapa. Tapi kita belajar hari ini tentang makna salib Kristus bagi kita. Dan Yohanes 19 ayat 30 ayat penutup, sesudah Yesus minum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Dan semua hari ini kita tahu pengorbanan Yesus di kayu salib. Penderitaan Yesus di kayu salib demi kita. Kita mau lihat satu video tentang perjalanan Yesus disalib via Dolorosa. Kita akan lihat down the Via Dolorosa in Jerusalem that day. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his
Este día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the via dolorosa, on the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But He chose to walk that road out of His love for you and me. Down the via dolorosa, all the way to Masuk dalam perjamuan kudus, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Kuasa darahmu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sebelum kita ambil perjamuan kudus, saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan membacakan iman rasuli. Apa
apa yang kita percaya, apa yang kita imani, perkatakan dari hati yang terdalam. Mari sama-sama dengan suara. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Untuk percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita semua dapat roti dan anggur. Di dalam roti ini ada ayat firman Tuhan. Baca perlahan. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang terpecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Bagi yang percaya kita makan bersama dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darahnya. Yang percaya mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Kita sama-sama akan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Amin. Silakan. Boleh kasih applause buat Pastor Chris. Silakan duduk Bapak, Ibu dan Saudara. Luar biasa sekali ya hari ini ya. Kita di hari ini kita mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan kita. Bahwa yang pertama tadi apa? Dia memberikan nyawanya bagi kita semua. Kedua, dia menebus segala dosa kita. Dan ketiga, dia memulihkan hubungan kita yang tadinya putus dengan Allah kembali menjadi baik. Wow, luar biasa.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kami menyambut Anda yang sore hari ini setia untuk mencari hadiratnya. Sama-sama kita tepuk tangan dan katakan, welcome home, selamat datang. Selamat datang di ibadah Jumat Agung Ya. CDC Bogor. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saatnya sekarang kita akan memberikan apa yang ada pada kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Boleh ditampilkan ayatnya? Ya, jadi begini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Sebenarnya pemberian kita ini gak ada artinya bagi Tuhan. Dia Allah yang kaya, yang punya segala sesuatunya. Tapi dengarkan ayat ini. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sekalipun Tuhan telah mati bagi kita, namun Dia tidak pernah memaksa kita untuk memberi kepadanya. Oleh karena itu ayat ini berkata, berilah dengan penuh kerelaan hati, berilah bukan karena paksaan, berilah dengan sukacita. Bapak Ibu siap untuk memberi dengan sukacita? Mari kita berdoa untuk pemberian kita. Oh Bapa yang baik, hari ini kami merayakan kematian dari putramu yang tunggal untuk menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Namun Bapa, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah memaksa kami untuk memberikan sesuatu sebagai balas. Kalau saat ini Engkau memberikan kami waktu, kesempatan untuk memberikan apa yang kami miliki untuk pekerjaan-Mu di CDC Bogor. Kami mau memberi dengan sukacita ya Bapa. Dan biar pemberian kami ini diberkati oleh-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami berikan akan berguna untuk pekerjaan-Mu. Kami mau memberi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memberi sama-sama katakan amin. Yes. Bapak Ibu, pemberian Bapak Ibu dapat dimasukkan ke dalam amplop kalau memberikan secara tunai, amplop coklat yang ada di bangku Bapak Ibu, atau mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar, atau men-scan QR code yang ada di amplop coklat. Ada rekening persembahan untuk dana operasional gereja kita tercinta ini, untuk persepuluhan, ada juga untuk diakonia. Diakonia ini untuk jemaat yang membutuhkan bantuan. Mari memberi, kami memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan pemberian Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu tadi memberi dengan tunai, nanti setelah ibadah ini selesai, boleh dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang sana. Terima kasih atas setiap pemberian Bapak Ibu dengan penuh sukacita. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini sangat luar biasa. Boleh kita lihat ada tim Coir, boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Wow, luar biasa banget ya. Saya melihat tim Coir begitu bersemangat, kita pun semua akan semangat. Boleh berikan tepuk tangan buat mereka yang telah mempersiapkan ibadah ini dari kemarin sampai hari ini. Thank you, volunteer. Yes. Thank you, volunteer. Yes. Hari ini volunteer sangat luar biasa. Mereka setia melayani pekerjaan Tuhan. Kita lihat ya, semuanya wajah-wajahnya ceria, betul ya?
Tepuk tangan sekali lagi buat volunteer yang luar biasa. Wow. Yes, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk ibadah Paskah tanggal 31 Maret di tempat ini. Jadi persis di tempat ini di ruang cendana, tidak kemana-mana lagi. Dilayani oleh Pastor Tini Setiawan, boleh sambut yang meriah. Pada jam 9 pagi di tempat ini juga untuk Eros, untuk youth dan teens, jam 11.30. Dan jangan lupa ada yang luar biasa, yaitu ada ibadah Paskah khusus CDC Kids. Yes. Ibadah Paskah ini untuk CDC Kids diadakan di Ruko Sekretariat CDC Bogor, Perumpahan Panorama Pamoyanan Ruko nomor 3 dan 4. Nah, jamnya jam berapa? Jam 8.45. Jadi Bapak Ibu yang punya anak kecil, mari dibawa ke ibadah Paskah ini. Langsung di drop di Ruko Sekretariat CDC Bogor. Nanti setelah acara ibadah Paskah ini selesai, mereka akan diantar ke tempat ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Ada di sana guru-guru yang luar biasa, yang sangat mengasihi anak-anak ibu bapak, yang akan menjaga mereka dan akan mendidik mereka. So pastikan hari Minggu ini, coba kalau ada anak-anak tetangga, ya AA, Tete punya anak-anak kecil, dibawa ke ibadah CDC Kids ini. Jangan lupa ibadah Paskah di Ruko Sekretariat CDC Bogor. Oke, boleh next? Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kegiatan kita ada motornya dan inilah motornya, doa, mesbah doa. Kami mengundang segenap jemaat CDC Bogor yang dikasihi Tuhan untuk bersama-sama berdoa pada mesbah doa hari Senin malam jam 7 malam melalui Zoom online. Jadi bisa dari mana aja, bisa dari rumah masing-masing Bapak Ibu. Pastikan sama-sama kita akan berdoa di sini. Kita akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara. Kita akan berdoa bagi pergumulan jemaat, bagi setiap kebutuhan Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk gereja kita CDC Bogor. Kami mengundang setiap Senin malam. Dan selain Senin malam, untuk umum ada juga khusus untuk Eros. Kasih tepuk tangan dong. Setiap hari Selasa, mesbah doa Eros ini setiap hari Selasa jam 17.00 atau jam 5 sore on-site di Ruko Sekretariat CDC Bogor. Dan Kamis malamnya ada doa untuk umum. Nah Bapak Ibu kami undang untuk mengikuti ibadah doa on-site ini. Kita sama-sama berdoa, pujian, penyembahan, dan luar biasa. Di sini Tuhan bicara secara langsung. Kenapa? Karena di sini kita khusus waktu ini hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ayo Bapak Ibu dan Saudaraku, kita perkuat diri kita dengan doa, doa, dan doa. Oke, next. Empower Class. Nah ini gak kerasa. Sudah berjalan kemarin tanggal 24 Maret. Dan setiap peserta yang sudah mengikuti kelas pertama tetap setia mengikuti, dan bulan depan akan ada kelas baru. Engage, pastikan kalau Anda mengikuti kelas kemarin Empower, mengikuti lagi kelas Engage ini. Bapak Ibu dan Saudara, di sini ada yang belum tergabung di dalam Carousel. Carousel ini adalah kelompok kecil, kelompok yang bisa saling memperhatikan dengan lebih lagi. So pastikan Anda tergabung. Di sini ada Carousel Family, khusus family ya. Ada khusus ibu-ibu atau emak-emak. Ada khusus Eros untuk anak youth dan teens. Wow, luar biasa. Boleh dipilih, tapi jangan salah masuk ya. Kalau kita emak-emak jangan masuk di Carousel youth atau teens ya. Jangan. Oke, tetap semangat ya. Kalau Anda belum tergabung, pastikan Anda tergabung. Karena di kelompok kecil ini, kita bisa lebih lagi memperhatikan. Kita lebih peduli lagi. Kita lebih mendukung dan menolong teman-teman kita. Oke?
pastikan Anda tergabung di dalam Care Cell CDC Bogor. Oke, next. Yes, setelah ibadah ini, mari sama-sama kita berfellowship sambil minum coffee time. Jadi jangan pulang dulu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu special surprise hari ini. Hari ini kita akan menyaksikan perform dari tim yang sangat luar biasa, yaitu tim yang menamakan dirinya Tim Healing. Kami persilakan untuk tim Healing perform. Silakan masuk. Ya, kami persilakan, boleh sambutannya yang meriah bagi tim Healing CDC Bogor yang luar biasa. Mereka sudah berlatih loh Bapak Ibu dan Saudaraku untuk perform ini. Kita sama-sama saksikan ya.
kasih applause sekali lagi yang meriah banget dong. Ya, kami mengundang Pastor Chris untuk menutup ibadah kami ini. Wow, semua kita sungguh diberkati melalui perform maupun firman Tuhan. Kita dapat sesuatu hari ini yang luar biasa. Kita ingat makna pengorbanan Yesus bagi kita. Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, Tuhan yang besar, Dia menjadi Tuhan dalam hidup kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur untuk pengorbanan Yesus. Kita bersyukur untuk pengorbanan Yesus di kayu salib. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Katakan terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi kami. Kau menyerahkan nyawanya bagi kami. Kau menebus dosa kami. Engkau memperdamaikan kami. Hubungan kami dengan Allah Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, Kau layak diagungkan. Kau layak ditinggikan. Allah yang termulia. Kita mengangkat kedua tangan untuk terima berkat pada sore ini. Jemaat, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Cinta kasih dari Yesus Kristus, Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin.